Oke, selamat siang. Jadi sini kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu namanya Tabisa Goreng. Kami beranggotakan 4 orang. Jadi yang pertama saya sendiri Fernando Manurung, terus yang kedua Christian N. Sianipar, yang ketiga Naomi Adeliska, dan yang terakhir Elvana. Terus slide selanjutnya, Tabisa Goreng ini merupakan nama produk yang kami produksi. Nama produk Tabisa Goreng memiliki arti yang pertama yaitu tabisa yang diambil dari ketiga jenis bahan produk yang kami buat yaitu kentang, ubi, dan pisang. Yang kedua goreng, karena semua produk kami dimasak dengan cara digoreng, maka kami mengambil kata tersebut. Produk Tabisa Goreng sendiri memiliki 3 macam jenis makanan, yaitu bola kentang keju lumer, bola ubi ungu coklat lumer, dan pisang pangsit. Semua jenis dari produk Tabisa Goreng menggunakan bahan alami. Kemudian slide selanjutnya, sini ada perumusan sasaran pelanggan, strategi pemasaran platform pemesanan, dan metode delivery. Jadi yang pertama yaitu sasaran pelanggan untuk penjualan produk kami sendiri dari semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Yang ketiga, area penjualan 6 bulan awal kami adalah daerah Batu Aji, yaitu daerah saya sendiri, dan Sagulung sekitar. Alasan kenapa kami memilih wilayah tersebut, karena wilayah Batu Aji dan Sagulung terdapat lebih banyak masyarakat dibanding daerah lainnya, sehingga memudahkan kami untuk mendapatkan pelanggan nantinya. Kemudian untuk 6 bulan berikutnya, kami akan memperluas target pasar kami ke Tiban dan Batam Center. Jika target pemasaran di Batu Aji dan Sagulung tercapai sesuai dengan yang kami targetkan. Kemudian yang terakhir, adapun kesulitan oleh calon pelanggan nantinya adalah calon pelanggan yang tidak memiliki sosial media akan mengalami kesulitan untuk mengetahui mengenai produk yang kami jual nantinya. Kemudian slide selanjutnya, adapun strategi dan media yang kami lakukan untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk kami yaitu dengan menawarkan produk kami kepada calon pelanggan secara langsung dan membuat poster yang nantinya akan kami post di sosial media penjual. Kemudian cara kami membuat calon pelanggan tertarik adalah dengan menawarkan mereka untuk mencoba produk kami dan menjelaskan kepada mereka manfaat serta kelebihan dari produk kami. Adapun cara kedua kami yaitu dengan membuat video launching dan hasil testimoni dari produk kami. Dan yang terakhir, adapun kesulitan untuk pelanggan yang ingin memesan produk kami secara online yaitu kami tidak bisa memastikan produk akan tetap dalam kondisi awal saat pengantaran. Yang selanjutnya, adapun platform yang kami gunakan adalah Instagram dan TikTok. Alasan kami menggunakan kedua platform itu karena kedua platform tersebut merupakan platform yang paling banyak digunakan oleh semua masyarakat atau orang di seluruh dunia atau Indonesia, terkhusus di Kota Batam sendiri. Untuk metode delivery atau pengantaran produk yang kami lakukan adalah dengan pengantaran produk sesuai jadwal pengantaran yang telah kami tetapkan pada pelanggan. Adapun yang mengantar produk adalah salah satu anggota dari penjual. Untuk manajemen sumber daya bisnisnya, yang pertama sumber daya manusia bagian keuangan. Untuk tugas dan fungsinya sendiri yaitu melakukan pengaturan keuangan usaha, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan usaha, melakukan pembayaran kepada sumber supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan usaha. Untuk tujuannya, mendapatkan keuntungan 30% dari penjualan produk dan hasilnya melakukan perhitungan yang baik terhadap harga jual dan keuntungan. Kemudian tugas dan fungsi melakukan
melakukan riset untuk menentukan harga, memahami dan mencukupi kebutuhan dan harapan konsumen, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen, membuat strategi dan perencanaan produk, membuat strategi pemasaran produk. Kemudian objective key and result. Tujuan membuat konsumen tertarik dengan produk yang diproduksi. Yang kedua, kunci hasil, melakukan pemasaran yang baik secara offline maupun online. Kemudian tugas dan fungsi yang berikutnya, mengkoordinir pelaksanaan produksi agar dapat terlaksana secara ekonomis dan efisien, bertanggung jawab atas bahan mentah, bahan penolong yang dibutuhkan, bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi, menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang. Kemudian objective key and result, tujuannya memproduksi makanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, dan kunci hasilnya melakukan survei yang diisi oleh masyarakat atau calon pelanggan. Selanjutnya, manajemen sumber daya bisnis bagian sumber daya sarana dan prasarana. Jadi adapun sumber daya sarana dan prasarana kami yang pertama yaitu kendaraan. Jadi kendaraan di sini tuh sebagai transportasi atau alat yang kami gunakan nantinya itu untuk mengantar pesanan produk kami kepada konsumen yang telah mengorder. Kemudian kedua, adapun handphone atau laptop. Handphone dan laptop di sini kami gunakan sebagai media jual atau promosi usaha nantinya, dan memonitoring orderan yang masuk yang dilakukan secara online. Kemudian ketiga yaitu alat-alat penggorengan. Jadi alat-alat penggorengan di sini itu digunakan sebagai alat atau media untuk memasak produk kami nantinya yang akan kami olah nantinya. Selanjutnya. Kemudian masuk ke dalam aspek keuangan dan kelayakan usaha. Yang pertama fixed cost, variable cost, dan selling price. Yang pertama fixed cost itu. Fixed cost itu adapun itu biaya gaji pegawai. Biaya gaji pegawai ada sekitar 2 juta rupiah per bulannya. Ini juga mungkin akan berubah-berubah tergantung dari pendapatan yang kami hasilkan di per bulan nantinya. Kemudian variable cost. Pertama ada biaya bahan baku, yaitu sekitar 100.000 per penjualannya, atau ya per penjualan atau per harinya nantinya. Kemudian ada biaya pengiriman sekitar 20.000 atau pengantaran. Biaya pengiriman ini seperti biaya untuk isi bensin nantinya atau sebagainya. Jadi biaya tersebut ini juga bisa berubah sesuai dengan jumlah produksi dan orderan yang kami terima nantinya. Kemudian ketiga ada selling price. Yang pertama ada bola kentang keju Lumar, itu kami kenakan harga sebesar 17.000 per pack-nya. Kemudian ada pisang pangsit sekitar 15.000 per pack. Kemudian bola ubi coklat Lumar sekitar 16.000 per pack. Kemudian pendapatan atau laba bersih kami dari usaha kami ini itu berdasarkan dari jumlah modal untuk tiap unit produksinya, dan jumlah dari penjualan unit produk yang telah terjual. Kemudian nantinya hasil dari penjualan unit produk itu akan kami selisihkan dengan modal yang telah kami keluarkan untuk menghitung keuntungan dan laba bersih dari tiap penjualan produk kami. Oke, mungkin sekian dari presentasi mengenai produk tak bisa goreng kami.